Ya indah itu ya tidak pada tempatnya atau membandingkan dengan Pak Toto atau Mbak Eni atau Mbak Endang jauh. Dia itu dari Magelang itu tidak modal apa-apa. Dia itu modal orang-orang saja. Kuliah juga kita yang nguliain, bahkan garap soal juga kita yang ngerjain. Garap makalah skripsi kita yang ngerjakan. Biaya kita yang biayain. Dia jauh. Pak Toto itu dimuliakan oleh Bu Eni, dimuliakan oleh keluarganya Bu Eni. Ya sampean tahu sendirilah. Mertuanya Pak Toto itu kan orang kaya. Bakul kayu, bakul sapi yang paling kaya di Mintorahayu, di Ngronggo. Kalau Pak Toto tahu-tahu kaya begitu dari usahanya sendiri gitu ya mungkin ya tidak perlu kita iri wong kita iri itu karena Pak Toto itu begitu kawin dengan Mbak Eni itu hidupnya terus enak, kecukupan, dijamin sama mertua, tanah tinggal ngenggoni, nggak usah beli, bangun rumah yang jamin mertuanya, rumah tangga yang jamin mertuanya. Jadi Mbak Eni sekolah yang biayai ya mertuanya, dia cuma mendukung saja. Beda dengan saya, semua yang menjamin indah saya, yang ngeragati kuliahnya indah saya, yang jadikan DPR, PNS indah itu saya. Kalau tahu-tahu saya suruh menghormati indah habis-habisan, itu namanya saya yang nyembah duit saya sendiri. Dan indah tidak menghormati usaha saya dan upaya saya di dalam menginvestasikan dia untuk membantu meringankan beban penderitaan dan kehidupan saya. Itu begitu, jadi tidak pada tempatnya untuk saya diminta untuk introspeksi itu. Yang harusnya introspeksi itu indah itu Pak. Yang harusnya melakukan introspeksi, tahu diri ya, dari tukang isah-isah di dapur, tukang nggak jelas di Magelang itu. Kalau tidak saya bawa ke Pati ya nggak mungkin jadi PNS. Dia ya akan hari-hari cuma begitu-begitu saja, tidur tangi mangan isah-isah, tidur tangi mangan isah-isah. Saya kenalkan dengan organisasi, saya kenalkan dengan teman-teman saya, dengan usaha-usaha itu kan maksudnya kan biar menjalin hubungan baik dengan teman-teman saya, keluarga saya, saudara saya. Tetapi hal itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, yaitu untuk perselingkuhan dengan kekasihnya, untuk ngeroboh Bambang Permadi itu. Bambang Permadi itu cuma modal kote doang loh. Bambang Permadi polisi itu cuma modal tampang sama kontol doang. Kekayaannya juga untuk keluarganya dan dirinya sendiri. Intinya dia mau menjerat saya kok. Orang untuk menjerat indah itu bukan menjerat indah untuk menikmati indah, tetapi menjerat saya. Indah itu dipakai untuk memancing saya, biar masuk ke dalam permasalahan, biar masuk kepada kejahatan dan kriminal. Kalau itu saya turuti terus, nuruti kemauannya indah dan kehendaknya indah, saya bisa masuk penjara gara-gara jadi rampok, jadi bajingan, kecoh, brandal. Dan Bambang itu memang sudah wataknya sebagai polisi harusnya dipecat. Dia tuh yang berandal karena dia mau bajingan, suka ngerusak rumah tangga orang, suka bikin kisruh, merekayasa perkara sama Subur Cahyono itu. Memang teman-temannya yang bongkrek di Polres Pati waktu itu ya sama Bambang Permadi itu ya banyak. Mungkin dengan Ambles juga itu dulu waktu itu, dan kerjasama dengan oknum anggota Polsek Winong Weknya dulu itu. Memang teman-temannya polisi Bambang itu banyak, tapi kan disalahgunakan. Makanya itu setelah kenal istri saya itu mau kriminalisasi saya dan memasukkan saya ke dalam penjara dan memproses saya dengan proses yang salah atau obstruct of justice. Jadi KDRT kekerasan itu tidak masuk akal. Ini nggak masuk akal gimana? Saya bertanggung jawab kok terhadap kebutuhan istri saya. Beras ada, sawah ada, kehidupan sehari-hari dijamin, per bulan dijamin. Pemasukan itu
tidak mati 3 sampai 8 juta. Pernah 12 juta juga. Pokoknya setiap bulan pasti ada jatah hari-hari itu. Tidak kok terus diterlantarkan, tidak ada yang dimakan, sengsara. Wajan nututi sosialita dan gaya kok. Seperti keterangan Bu Endang dulu kan. Sehari saja 3 juta kurang. Nah kalau 3 juta kurang dalam sehari itu, kalau 30 hari udah berapa itu? 10 hari udah 30 juta. Nah 30 hari 100 juta ya habis. Nah 1 bulan habis 100 juta ya enggak ada waktu setahun ya dunyanya tinggalannya paku habis toh Pak. Kalau memang sudah tidak mampu dan tidak kuat hidup dalam kesederhanaan bersama dengan keluarga saya ya minggat saja sana. Nggak usah kayak masalah. Jadi itu intinya tuh Indah itu tidak kuat di dalam kesederhanaan, tidak kuat dalam dan kesombongannya tuh membabi buta. Mau intinya di situ. Lalu mengkriminalisasi saya, mencoreng-moreng wajah saya, membuat kehormatan saya hancur dan merekayasa kasus dan kasus. Yang intinya itu dia utang kemana-mana itu mengatasnamakan saya. Dia yang nikmati mulai di Intan Berlian itu 40 juta, mulai di BKK 40 juta, di Mas Jabir 65 juta, di Pak Lek saya Satyo 85 juta, di Lekmol 65 juta, di adik saya itu 120 juta, 40 juta, 20 juta. Terus di Lek Satyo di Pati itu 35 juta sama 12 juta berapa itu. Terus tahu-tahu ketahuan di belakang itu di Kunduran Bluro 35 juta lagi dari Pak Lek saya Ulaji. Itu sudah benar-benar bajingan Indah itu yang disetting dikelola oleh oknum anggota polisi yang bajingan juga itu. Jadi itu suatu sindikat, suatu konspirasi bajingan. Jadi saya meminta pertanggungjawaban hukum maupun administrasi, dan ini adalah penyakit sosial yang harus diberantas. Kehidupan yang bergaya hidup mewah, malu punya suami, tidak mau bertanggung jawab, penghasilannya lebih banyak dari suami, lalu kini dirampok kok Pak. Kami tua Subim bisa boleh mengatakan saya tidak bertanggung jawab terhadap istri saya Indah, boleh saja siapa. Tapi 1 bulan itu 3 juta sampai 8 juta sampai naik kuat ya pengen bojo. Wong itu bojo saya jatah 3 juta. Saya itu mendapatkan beasiswa 3 tahun dari Filipina di Asian Development Bank, itu semua uang juga saya kirim dia 8 juta, 10 juta per bulan. Dari 2000 sampai 2004. Terus itu malah tambah jadi 5 juta, tambah 1 bulan 8 juta. Saya tidak omong kosong. Saya mempertanggungjawabkan itu, tapi tidak mungkin kebutuhan rumah tangga itu terus diaplikasikan, dikuitansikan, itu tidak bisa. Jadi saya betul-betul minta pemahaman Bapak Kanit-Kanit, Bapak Buser-Buser, Bapak Intel ya, memahami permasalahan ini, permasalahan saya ini secara komprehensif, secara menyeluruh, tidak sepihak. Kalau laporan Indah sepihak saja, wah dizalimi, difitnah, dianiaya, loh enak-enak saja lah. Kami yang teraniaya kok. Gelang kalong ibu saya digadekan 50 juta. Ya gajian ibu saya dari insentif tunjangan gaji dari pensiunan diambilkan 10 tahun 120 juta. Kalau dihitung Indah itu habis miliaran dari keluarga saya dan tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan atau mengembalikan. Dikirain saya tuh ada terus. Bahkan di tingkat mau perceraian saja dia mau minta Yaris, minta dibelikan rumah di Pati Kota, minta rekening leker koran 600 juta, lihat duitnya baik. Dan uang diberangkas 110 juta disikat. Sehabis saya jadikan PNS, itu sudah rekayasa dukun cabul Sri Tomo dan keterlibatan Bambang Permati. Semua jelas Pak. Semua jelas, saya jelaskan, saya sampaikan bahwa Indah Wahyu Widiawati melakukan konspirasi rekayasa permufakatan jahat yang sama sekali semua orang tahu itu. Di desa Karangkonang tahu. Bukannya dia mau itikat baik. Kalau itikat baik ya maunya ya nyaur utang di batu mertua. Mertua cuci tangan kok. Mertua itu Jamari dan Siti Aisyah itu cuci tangan, melepaskan setelah Indah mendapatkan uang dan menguras darah, keringat, air mata kami
lalu diceraikan itu bajingan semua, itu keluarga mertua itu keluarga bajingan semua. Ya, mau memperlakukan saya seperti itu, mau merampok keluarga saya. Nah kalau memang itu mertua sama ibu saya mau kerjasama baik-baik, ngangkat anak, membantu membawa, ibu saya juga sudah mempersiapkan tanah untuk membuatkan rumah kalau memang niat rumah tangga. Wah Indah itu tidak ada niat untuk rumah tangga niat baik dengan saya kok. Ya diselimuti, dikemuli dengan kasih sayang, dengan rayuan-rayuan gombal, dengan meracun, baik omongan maupun racun tikus. Kejadian itu berlangsung bertahun-tahun Pak, sejak tahun 1995 saya tahu itu kegiatan-kegiatan ruwetnya keluarga Ibu Jamari dan Bapak Jamari tahu, tapi saya kan mau memerdekakan, saya kenal niat saya menolong biar nanti ya anaknya jadi orang baik dan menjadi wanita solihah, dididik dengan cara agama. Ternyata perbuatannya terkutuk seperti itu, saya difitnah, kabur dari rumah, ya memberitakan ini itu kepada banyak orang kalau suaminya menderita gangguan jiwa, suaminya sudah meninggal dunia, suaminya tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Malah dibantu sama RT, RW, kepala desa, BPD, kepala BPD, ayo desa popokan. Harusnya dengan kejadian seperti itu ya semua bersama-sama menggandeng tangan untuk menuntut Bambang Permati, oknum polisi yang menggondol kabur Indah toh. Nah karena begini kan semua serba terbalik, seolah-olah saya yang tersangka, saya dikriminalisasi, saya ditarget. Jadi saya mohon tolonglah Bapak Kapolri, Bapak Presiden, Bapak Jaksa Agung untuk memecat saudara Bambang Permati itu, oknum polisi bokrek, oknum polisi bajingan yang suka merampas dan merekayasa kasus, merusak tatanan kemasyarakatan sosial dan mengkriminalisasi saya itu. Semua polisi tahu, Buser itu tahu kegiatan keluarganya Bambang Permati. Di Tambak Romo tahu semua itu siapa Bambang dan siapa Pak Tomo dan siapa itu Sri Tomo Tambak Romo dukun cabul itu yang suka merusak rumah tangga orang. Gacok-gacoknya bojone wong dikondemeni kono kondemeni kono rusak rumah tangga. Apalagi Bambang itu kalau enggak ditembak kepalanya enggak selesai itu. Terus paling kuat, paling hebat gitu. Polisi juga manusia Pak. Orang biasa itu juga punya masa, punya masyarakat, punya keluarga. Jadi apa yang saya sampaikan itu saya mempertanggungjawabkan dari pojok-pojok, dari ujung-ujung sampai sekarang saya tetap minta keadilan. Saya minta pertanggungjawaban dari Indah Wayu Dewati untuk diproses baik secara kemasyarakatan, secara hukum, secara administrasi birokrasi dan etika disiplin PNS yang menterlantarkan saya, yang meninabobokan orang lain untuk menghancurkan keluarganya sendiri itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama dan yang baik dari semua pihak, yang terutama dari keluarga atas dukungannya kepada saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.